AC Milan sedang berada di atas angin. Mereka berada di puncak klasemen Serie A musim ini. Dalam 4 pertandingan yang sudah dimainkan, klub berjuluk Rossoneri ini tampil sempurna dengan memenangkan semuanya. Salah satu aspek hebat dari AC Milan adalah pelatih Stefano Pioli yang cerdik dan mampu memaksimalkan potensi pemain. Kami akan mengulas penyebab AC Milan tampil begitu solid di awal musim ini. Rossoneri baru saja memenangkan derby dengan skor 2-1 atas Inter Milan di Stadion Giuseppe Meazza. 2 gol yang berhasil diraih dicetak oleh sang pemain veteran asal Swedia, Zlatan Ibrahimovic. 2 gol tersebut tercipta dengan sangat cepat, bahkan sebelum pertandingan memasuki menit 20. Dalam laga derby della Madonnina ini merupakan kemenangan pertama untuk AC Milan dalam 4 tahun terakhir. Dari 8 derby yang sudah dipertandingkan, Rossoneri menelan 5 kali kalah dan 3 kali imbang. Cetak Gol akan mengulas alasan kenapa AC Milan bisa tampil solid di awal musim ini. Bangunnya raksasa dari tidur yang pulas. AC Milan kerap disebut sebagai tim raksasa yang sedang tertidur. Dalam 1 dekade ini, Rossoneri puasa gelar di Serie A maupun Liga Champions. Rossoneri hanya memenangkan trofi Supercoppa Italia di tahun 2011 dan 2016. Padahal di musim 2000-an dan sebelumnya, AC Milan adalah tim yang ditakuti. Bukan hanya di level domestik, namun juga di Eropa. Sebelumnya, AC Milan memang telah berkali-kali Scudetto dan mengangkat trofi Liga Champions. Di bawah asuhan Stefano Pioli, AC Milan tampil lebih baik. Mereka punya kesempatan untuk menggusur Juventus di singgasana Serie A. Kompetisi teratas Italia memang selalu dimenangkan Juventus selama hampir 1 dekade terakhir. Pioli sukses menjadi jenderal yang memimpin AC Milan di musim ini dengan sangat baik. Mereka menyapu bersih dengan memenangkan 4 pertandingan dan baru kebobolan 1 kali. Sejauh ini satu-satunya yang mampu menjebol gawang mereka hanyalah Romelu Lukaku. Pencapaian tersebut membuktikan bahwa kehadiran Stefano Pioli seperti membangunkan raksasa yang sedang tidur. Meskipun di awal kehadirannya sempat ditolak Milanisti, kini Stefano Pioli menjadi salah satu pelatih yang paling diwaspadai di Serie A. Memainkan strategi cerdik. AC Milan punya strategi cerdik dalam memancing pemain lawan untuk melakukan pelanggaran. Strategi ini mengincar hadiah tendangan bebas hingga penalti bagi Rossoneri. Sebelum melawan Inter Milan, AC Milan menjadi tim yang paling sering dilanggar oleh tim lawan. Di Serie A musim ini, mereka sudah dilanggar hingga 50 kali. Bahkan 3 pemain AC Milan, Theo Hernandez, Brahim Diaz, dan David Calabria sudah dilanggar 7 kali. Tidak ada klub Serie A lain yang punya lebih banyak pemain yang dilanggar sebanyak AC Milan. Strategi tersebut cukup berperan dalam pundi-pundi gol yang dilesakan Rossoneri. Dari 9 gol yang sudah tercipta, 3 golnya berasal dari tendangan bebas dan penalti. 1 gol Ibrahimovic lawan Inter Milan kemarin adalah hasil dari tendangan penalti. Kiper memang sukses menggagalkan tendangan penalti Ibrahimovic, namun bola yang menjadi liar mampu diselesaikan oleh sangat baik lewat kaki Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic yang masih gacor. Usia Ibrahimovic sudah mendekati 40 tahun, namun ia masih tampil prima sejak kembali ke AC Milan pada awal tahun yang lalu. Pada derby della Madonnina kemarin, pemain asal Swedia ini mencatatkan namanya di papan skor sebanyak 2 kali. Gol pertama tercipta di menit ke-13. Saat itu, Ibrahimovic langsung menusuk jantung pertahanan lewat umpan terobosan dari Hakan Çalhanoğlu. Berada di situasi yang berbahaya, Alexander Kolarov berinisiatif menyapu bola lewat aksi tackle-nya. Namun tackle tersebut berakhir fatal karena menjatuhkan si nomor 11 dan berbuah penalti. Ibrahimovic yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut.
Sempat ditepis oleh Samir Handanovic, namun Ibrahimovic berhasil mencetak gol dari bola yang memantul ke arahnya. Sementara gol kedua tercipta di menit ke-16. Saat itu Ibrahimovic berhasil melepaskan diri dari penjagaan Stefan de Vrij. Ia menyambut umpan silang dari Rafael Leao dan mengonversikan menjadi sebuah gol. Sebelumnya Ibrahimovic sempat dinyatakan positif mengidap COVID-19. Namun ia masih tampil berapi-api membantu skuad Stefano Pioli memenangkan derby tersebut. Padahal Ibrahimovic sempat menjalani perawatan dan latihan di tempat yang terpisah. Dalam wawancaranya bersama Sky Sport Italia, Ibrahimovic mengatakan jika Milan tidak pernah memenangkan derby dalam 4 tahun terakhir. Ia terjebak di rumah selama 2 minggu, jadi ia lapar dalam mencetak gol. Perkataannya sekarang terbukti bukan omong kosong belaka. Di usia yang sudah 39 tahun, Ibrahimovic sempat diragukan untuk bisa tampil kompetitif di Serie A. Namun ia berhasil menunjukkan kelasnya dan kemampuan yang belum habis. Ibrahimovic membuktikan kalau MLS bukan tempat terakhirnya. Sejauh ini, Ibra telah menorehkan 4 gol dan masih bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Kombinasi lini tengah Milan yang tepat. Sebelum Pioli datang menjadi arsitek baru dari Inter Milan, skuad merah hitam tidak punya kombinasi lini tengah yang bisa diandalkan. Kini Pioli memasang Ismail Bennacer dan Frank Kessie sebagai poros ganda di tengah. Keduanya bekerja sama dengan sangat apik dalam menjaga pertahanan terdepan sebelum masuk ke area belakang. Hal ini terlihat ketika pertandingan melawan Inter Milan kemarin. Bennacer dan Kessie sukses mengunci pergerakan dari Nicolo Barella. Bukan hanya Barella, Christian Eriksen yang masuk menggantikan Marcelo Brozovic juga mengalami kendala yang sama. Pemain asal Denmark itu berjuang hebat dalam upaya menerobos pertahanan Kessie dan Bennacer. Namun bisa dibilang titik kunci lini tengah AC Milan adalah Hakan Calhanoglu. Pemain bernomor punggung 10 ini bergerak lebih maju dan menjadi kreator serangan di tim asuhan Pioli. Dalam derby ini, Calhanoglu mendapat banyak sorotan setelah tampil secara gemilang, menerobos dan memberikan umpan-umpan krusial kepada Ibrahimovic. Baik Bennacer, Kessie, dan Calhanoglu semuanya selalu dimainkan di setiap pertandingan Serie A sejauh ini. Performanya juga di atas rata-rata. Berdasarkan HuScore, rata-rata rating Bennacer adalah 6,9, Kessie di 7,5 dan Calhanoglu 7,1. Hakan Calhanoglu yang cemerlang. Kehadiran Ibrahimovic di lini depan tentu akan menjadi dorongan yang besar bagi skuad rossoneri. Namun penampilan mewah seorang Ibrahimovic akan sulit terwujud tanpa kinerja Hakan Calhanoglu yang brilian. Gelandang asal Turki ini menjelma menjadi pemain lini tengah berbahaya dan kreatif di Serie A. Ia mampu mengirimkan bola mati yang berbahaya lewat tendangan bebas dan tendangan sepak pojok. Sejak Serie A digulir kembali setelah istirahat pandemi yang cukup panjang, Calhanoglu berhasil mencetak 6 gol dan 9 assist, membuktikan kalau ia adalah gelandang serang jempolan. Absennya Ante Rebic juga membuat Calhanoglu bermain lebih dekat dengan Ibrahimovic. Sementara itu, pemain-pemain lain seperti Samu Castillejo, Alexis Salmakers, dan Rafael Leao akan membantu memberikan peluang. Dengan solidnya penampilan AC Milan di musim ini, mereka punya potensi besar dalam memimpin Serie A hingga musim berakhir. Manajemen rossoneri sebenarnya hanya menargetkan main di Liga Champions musim depan. Maklum, tim ini sudah lama tidak diajak main di kompetisi teratas Eropa. Terakhir kali mereka mengikutinya di musim 2013-2014 atau 6 tahun yang lalu. Pertanyaannya, mampukah AC Milan finish di papan atas Serie A di musim ini? Coba tuliskan komentarmu di kolom yang tersedia di bawah.